kandas. Timnas Portugal kandas di perempat final Euro 2024. Pepe, pemain paling tua, umur 41 tahun, menangis sambil berpelukan dengan Ronaldo yang sudah umur 39 tahun. Mungkin kariernya yang akan berakhir. Menderita, ada kegagalan. Menderita. Tapi saudara-saudara sekalian, sebenarnya hidup kita juga seringkali diwarnai dengan kegagalan, diwarnai dengan penderitaan. Itulah hidup manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah bila menghadapi kegagalan dan penderitaan kita mundur, kita takut, kita menyerah, apa boleh buat? Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita dengar tadi Yesus datang ke tempat asalnya. Ada banyak orang juga yang menerima dia. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah sanak saudara, orang-orang dekat di kampungnya menolaknya, mencibirkan, meragukan kemampuannya. Dari mana kehebatannya itu? Tetapi saudara-saudara sekalian, Yesus tidak menyerah mewartakan kabar baik, berjalan dari desa ke desa, tidak menyerah. Dan kita tahu bagaimana Yesus itu berani mati di kayu salib karena mewartakan kabar baik. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, mahasiswi, logo kedatangan Paus di Indonesia berisi 3 kata yang luar biasa, yakni iman, persaudaraan, dan bela rasa. Inilah isi panggilan dan perutusan gereja, termasuk juga isi panggilan mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Iman, persaudaraan, bela rasa. Kita mesti mewartakan ini. Pertama, iman. Banyak orang sekarang ini mulai jadi kafir. Mungkin juga mahasiswa Katolik, kelihatan Katolik tapi kafir. Ya, kafir. Nggak masuk-masuk gereja, pacaran kesana kemari, sikat cewek di mana-mana, sikat saja. Padahal mahasiswa Katolik, tidak sembahyang, pelihara 2 pacar sehingga 2 pacar berkelahi. Tapi biasa, Katolik pakai salib besar-besar lagi. Kurang ajar juga dia. Tidak beriman. Seringkali Tuhan mulai disingkirkan dalam hidup kita. Yang penting seks, peduli dengan Tuhan. Yang penting duit. Yang penting kekuasaan. Karena itu janganlah kongres ini menjadi ajang perebutan kekuasaan. Ya.
siapa yang akan menjadi pemimpin PMKRI pusat. Karena kali berpikir seperti organisasi lain, kalau jadi ketua pasti kaya. Lihat ketua KPU, lihat saja dia main perempuan di Belanda dan di Indonesia, luar binasa juga dia. Padahal gaji 39 juta sebagai kepala KPU, main perempuan. Mungkin yang lain main laki-laki juga. Jangan kasihan cuma perempuan yang dimainkan. Atau banyak LGBT juga. Tuhan sudah dilupakan. Padahal beragama. Kita di Indonesia munafik luar biasa. Gedung-gedung gereja di mana-mana. Gedung ibadah di mana-mana. Lambang keagamaan di mana-mana, tapi bekalahi kekerasan atas nama agama, munafik. Jangan-jangan kita di gereja Katolik juga. Kita bertanya mengenai hal ini. Kemunafikan dalam hidup beragama. Kita dipanggil untuk mewartakan iman. Yesus di atas segala-galanya, beriman. Dan yang kedua ialah kita dipanggil untuk membangun persaudaraan. Jangan bekalai-bekalai, bahkan berbahaya bekalai atas nama agama. Sekarang festival kuliner di Solo, aduh, saya lihat babi-babi bagus juga. Ya, mari kita ke Solo pergi makan babi di sana. Tapi di Merauke banyak babi juga. Tapi festival ini menjadi ajang bekalahi dan atas nama agama. Di mana kesatuan Indonesia, persaudaraan? Kita juga di kalangan orang Katolik juga. Dalam organisasi bekalahi. Saya ketika jadi uskup di Ambon 27 tahun, jangan coba-coba pemuda Katolik dan PMKRI bekalahi. Saya usir. Karena tidak menunjukkan, tidak memberi kesaksian yang benar. Persaudaraan, bukan kekerasan. Sekarang di zaman modern ini, mau mengatasi segala kesulitan, balas dendam, kekerasan, bukan dialog. Ya, dialog itu sudah dibuang. Yang penting bekalahi. Di sini juga di Merauke, jangan-jangan yang hadir di sini ada mantan tukang bekalahi di sini. Selamat bekalahi. Anda masuk neraka sudah. Seringkali saya sebagai uskup dengar mahasiswa demo di mana-mana. Ujung-ujungnya bekalahi. Pasti mahasiswa itu Katolik. Karena di Merauke itu 80% Katolik. Kutubusu pun Katolik. Pasti. Tapi bekalahi. Apakah kita tunjukkan persaudaraan sejati? Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk membangun bela rasa, compassion. Paus Fransiskus dia sangat menggarisbawahi ini, bela rasa ini yang sudah
sudah hilang, semakin hilang di dunia ini. Tidak ada bela rasa lagi. Kalau indeks saham gabungan dia katakan turun, oh semua sedih. Tapi kalau ada kekerasan terhadap manusia pengungsi-pengungsi, orang tidak bicara lagi. Memang pengungsi harus mati kok. Mungkin berpikir begitu. Yang penting duit. Di sini juga di Merauke kasus tanah-tanah ya. Untuk ditanami tebu atau ditanami apa, mulai berkelahi juga. Memang saya sangat melawan, kasihan rakyat di sekitar tempat itu menderita. Tetapi yang tidak baik, banyak juga yang sudah dapat duit. Dan orang Papua, pejabat Papua yang dapat. Jadi penipuan. Cuma karena mau mencalonkan gubernur, itu diangkat. Padahal dulu waktu dia pejabat, dia yang bikin itu, peraturan-peraturan itu. Tapi dibela oleh mahasiswa, termasuk mahasiswa Katolik juga, yang otak tidak jalan. Seringkali memang kita harus membela rasa kepada masyarakat kita. Uskup saya sendiri sering dituduh uskup berpihak kepada perusahaan-perusahaan karena uskup dapat duit dari mereka. Banyak mahasiswa tuduh saya juga. Tidak tahu kalau mereka Katolik atau kafir. Padahal mereka tidak tahu saya yang pandai. Mereka sudah ambil terlalu banyak, mari kasih kepada gereja. Karena uang itu saya pakai untuk pembinaan calon-calon imam Papua di sini. Bukan untuk kepentingan saya. Kita harus pakai otak di dalam juga memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini panggilan dan perutusan kita. Moga mahasiswa juga dengan adanya kongres ini disadarkan, membuka mata. Anda beriman atau tidak? Atau kafir? Ada persaudaraan di kalangan mahasiswa atau tidak? Apakah Anda berbela rasa atau tidak? Panggilan dan perutusan kita ya. Tetapi saudara-saudari, tidak gampang di zaman modern ini, di mana materialisme semakin kuat, hedonisme semakin kuat, egoisme makin kuat. Tidak gampang kita menjadi orang Katolik sejati, tidak gampang. Menjadi uskup juga tidak gampang di zaman modern ini. Aduh. Apalagi menjadi imam juga tidak gampang. Banyak imam yang kurang ajar juga. Biara perempuan. Mungkin di sini belum, nanti. Nah. Sudah jadi pastor tapi mata keranjang. Jangan-jangan ini kesempatan imam-imam mata keranjang. Banyak cewek-cewek cantik yang datang. Selamat datang di Merauke. Anda akan melihat pemuda-pemuda gagah dengan jenggot panjang. Tadi yang baca saya bilang, jenggot luar biasa. Atau rambut diputar-putar sampai tidak tahu putaran keberapa. Tapi tidak gampang untuk menjadi pewarta sekarang ini. Seperti dialami oleh Yesus, dicibirkan. Saya juga dicibirkan sebagai uskup.
uskup orang Manado, cepat pulang, kami butuh uskup Papua. Oke, enggak apa-apa kok saya pulang. Memang saya sudah mau pulang karena sudah umur 75 tahun. Tetapi untuk menjadi uskup syaratnya bukan sesuai dengan misalnya di Papua harus uskup Papua. Tanya kepada Paus Fransiskus yang berteriak-teriak di sini, barangkali termasuk mahasiswa, coba Anda terbang ke Vatikan tapi bayar sendiri dan bilang kepada Paus, kami butuh uskup Papua, ganti uskup Mandagi. Tapi pasti tidak dapat, karena Anda bodoh. Yang menentukan bukan Anda. Tapi seringkali dicibirkan, tapi tidak apa-apa. Saya juga di Maluku 27 tahun seringkali dicibirkan, tapi saya bergerak, berdiri tetap seperti Yesus. Karena apa? Seperti dikatakan Tuhan kepada Paulus, kasih karunia kepadamu cukup, jangan takut. Seperti Yeskel dalam bacaan pertama tadi, aku mengutus engkau kepada bangsa pemberontak. Maju terus, berani juga. Jangan kita orang Katolik jadi penakut-penakut. Yang militan adalah agama lain. Jangan. Tetapi jangan militan bekalahi, militan pemabuk, mata merah terus dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai mata biru. Jangan. Jadi orang baik yang memberi kesaksian yang benar tentang kehidupan, dan pasti menang. Lihat Yesus pasti menang. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan kuat kalau seperti Yesus, Roh Tuhan menyelimuti kita, Roh Kudus merasuki kita, menguatkan kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi syaratnya ialah supaya Roh Tuhan hidup dalam diri kita, menggerakkan kita, menyemangati kita, menghidupkan kita. Syaratnya apa? Masuk gereja, berdoa. Jangan menjadi mahasiswa Katolik kafir, tapi pendoa. Jangan-jangan ada mahasiswa Katolik sudah tidak tahu rosario. Apa itu rosario? Oh, sejenis apakah hiasan. Tidak tahu bahwa itu sarana menghormati Bunda Maria. Berdoa, merayakan Ekaristi. Kita harus mengikuti, ada seorang remaja yang belum lama ini digelar kudus. Remaja ini, remaja modern, Carlo Acutis. Dia mengatakan Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Semoga demikian. Amin.